Selamat sore teman-teman satu hobi, semoga sehat selalu ya dimanapun kapanpun. Hari ini kita mau review ya untuk bahan-bahan bonsai bibitan. Di sini sudah ada bahan bonsai amplas yang masih bibit ya, kemarin saya cangkok kemudian saya pecah dan ini baru ditanam di polybag. Kita akan lanjutkan ke kebun ya untuk melihat bagaimana perkembangan bibit-bibit bonsai yang kemarin saya tanam beberapa bulan yang lalu. Nah, di sini ada pohon sancang ya, ini kebetulan kemarin sudah saya pecah, tapi ya begitulah karena banyak kegiatan jadi lupa, pecah saja belum digengkang ya, karena banyak kegiatan jadi belum sempat. Di sini juga ada sancang juga yang lumayan besar lah menurut saya, sudah segini, tinggi sekali. Tapi ternyata di bagian tengah ada serangan hama penggerek ya ini ya. Jadi biasanya ini menyebabkan lubang di bagian batangnya. Tuh, ini kelihatan lubangnya sangat besar sekali ya. Tapi ini akan saya biarkan dulu karena posisinya masih di lahan, jadi mungkin nanti patah pun masih bisa tumbuh ya. Nah, ini bagian akarnya juga belum saya proses dan belum ada programan sama sekali. Nah, ini juga ada lagi sancang ya, kebanyakan di sini asal tanam saja, yang penting hidup. Kemarin sudah saya pelintir sedikit, tapi karena bunyi kretek gitu, akhirnya saya tinggal lagi. Takutnya nanti kalau saya teruskan bisa patah ya. Sebenarnya bahan yang kecil-kecil itu dulu sudah sering saya pelintir-pelintir, tapi karena banyak yang patah akhirnya saya berhati-hati sekali ketika memelintir. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah ahlinya ahli, sudah mudah sekali ya dalam hal melintir. Tapi saya ini untuk bahan-bahan yang kecil-kecil seperti ini karena masih belum lihai dalam memelintir, masih saya biarkan tumbuh tinggi sekali ya. Ini sudah 1 meteran lebih. Dan kebanyakan di kebun ini sangat banyak sekali bibitan kecil-kecil itu, asal tancap dan asal hidup kawan-kawan semua. Nah, ini juga ada ya, pohon sancang yang juga asal hidup juga. Ini sudah tinggi, kebanyakan di atas sudah banyak yang saya cangkok untuk mengurangi rindang, dan ketika memotong nanti bisa langsung ditanam. Dan ini untuk yang ukuran kecil-kecil itu sebenarnya banyak ya ini ya, asal tancap hidup itu saya persiapan untuk bahan praktek saya, karena sekali praktek itu mungkin saya membutuhkan 10 bahan yang akan saya jadikan uji coba. Itu kadang-kadang cuma berhasil 1, yang lainnya hancur. Nah, jadi kebanyakan di sini saya tancapkan, nanti hidup baru diproses. Ini lagi juga ada sancang. Ini untuk beberapa tanaman ini ada yang usianya sudah 1 tahun, ada yang 1 tahun lebih, ada yang hampir 2 tahun. Tapi ya kendalanya tidak bisa besar ya. Coba teman-teman lihat, ini juga tanaman sancang juga ya. Tanamannya tinggi, nelolor, dan tidak bisa besar karena memang saya tanam di lahan yang teduh. Jadi ini memang benar-benar persiapan untuk bahan eksperimen ya. Ini juga ada lagi sancang, dan rata-rata sancang di sini harus ada penopangnya, harus ada congkoknya, karena kalau tidak dicongkok itu bisa roboh tanamannya. Kalau untuk ficus di sini ada beberapa ya, gimeng dan elegan, tapi untuk kedua jenis ficus itu ternyata banyak sekali yang terserang hama, jadi saya putuskan untuk menanam sancang sajalah. Nah, ini juga lagi ada sancang, akarnya belum saya tata sama sekali karena belum sempat ya. Mungkin nanti kalau sudah sempat akan saya korek ya. Ini tinggi tapi tetap masih saya congkok, karena kalau tidak saya congkok nanti pasti roboh ya. Ciri khas tanaman yang saya budidayakan di tempat yang teduh ini pasti harus ada congkoknya. Ini juga ada beberapa lagi gimeng kecil ya, tidak bisa maksimal karena memang kondisi lahannya sangat teduh sekali. Masih banyak tanaman-tanaman yang lain tuh, ada bambu, ada pohon jati,
dan masih bercampur dengan tanaman semak yang lain, tapi ini belum saya bersihkan karena belum ada waktu. Baik, ini juga ada sancang, sudah saya pelintir tapi belum ekstrim, karena kemarin saya pelintir itu sudah bunyi kretek gitu, saya akhirnya berhenti melakukan aktivitas melintir saya. Oke, ini juga ada sancang lagi ya, untuk ukuran kecil. Dulunya ini cuma satu lidi itu cuma saya biarkan hidup untuk bisa tumbuh ya, tapi ya itu tumbuhnya tetap pasti hanya tinggi, dan di lahan ini nanti nggak tahu ini nanti gayanya mau seperti apa, yang penting hidup dulu. Kalau misalkan saya akan bikin tekuan ya minimal saya punya pohon yang sudah tinggi lah, kecil tinggi nggak apa-apa, nanti kita pindah ke lahan yang lain, tetap semangat ya kawan-kawan. Nah, bahan yang lain ini kemarin ada beberapa ya, ada hokianti, apa itu anteng putri, tapi nggak tahu tadi hidup atau enggak, lupa. Ini di sebelah sini ada waru ya, ini untuk waru, sebenarnya ini adalah waru lokal. Dulu juga stek, ini bukan cangkok, stek saja saya pelintir tapi salah, dulu pernah patah, terus kemudian saya biarkan, akhirnya ya seperti itulah. Biasa waru itu kalau nggak diperhatikan biasa ruasnya panjang. Ini juga masih ada sancang lagi ya. Dominasinya di sini adalah tanaman sancang karena punyanya dulu itu sancang ya. Jadi limbahnya yang kecil-kecil satu lidi itu saya bawa ke kebun, kemudian saya tanam. Ini juga ada sancang ya. Atasnya sudah saya potong, kemarin saya cangkok. Ini seharusnya sudah seleksi tunas-tunas yang tumbuh itu, tapi belum sempat ya. Kita tunggu saja, besok kalau ada waktu kita review ya. Ini ada lagi sancang yang petah batang tapi belum saya kengkang, akhirnya ya gimana ya, ngecaceng gitulah, tidak melebek di bagian bawah. Besok kalau ada kesempatan lah kita program, yang penting punya bahan banyak untuk eksperimen. Karena ya eksperimen itu kan ada yang gagal, ada yang enggak. Nanti kalau bahannya cuma satu buat eksperimen ya gagal, habis lah. Akhirnya ya kita nanam lagi. Dengan banyaknya bahan seperti ini kan kita nanti punya modal untuk melakukan eksperimen. Ini juga sancang yang kecil-kecil saya tancapkan gitu aja bisa tumbuh ya. Kalau misalkan menanam di tempat yang teduh seperti ini, usahakan stek maupun cangkokannya itu yang tinggi, jauh dari permukaan tanah, sehingga ketika terjadi hujan itu tanah yang menempel itu tidak langsung membuat busuk tanaman yang ukurannya kecil ya. Kalau tanamannya tinggi kan nanti potensi atasnya masih hidup. Nah, ini juga ada amplas ya. Dulu ini saya tanam di pot ya, saya bahan cabutan ini dulu dari jalan, saya tanam di pot karena pertumbuhannya sangat lambat sekali, akhirnya saya pindah ke sini. Untuk amplas sebenarnya di lahan satunya masih ada, besok kalau ada kesempatan kita review lah. Nah, ini dominasi sancang dulu, sancang limbah sebenarnya yang ada di sini itu sisa-sisa potongan itu saya tanam. Ini ada yang gagal hidup karena terlalu pendek memotong kemarin. Resikonya ketika memotong terlalu pendek dan kita tanam itu biasanya kalau musim hujan seperti ini banyak yang terkena jamur, akhirnya busuk. Kalau yang tinggi kecil itu malah potensi hidupnya tinggi dibandingkan dengan besar tapi pendek. Kalau besar pendek ya sudah, nanti musim hujan seperti ini kena hujan akhirnya busuk, kena jamur. Nah, di sebelah sana sebenarnya juga masih ada, cuman karena banyak sekali tanaman dan ini sudah gelap, saya belum bisa ke sana ya. Nah, ini juga ya sancang lagi ya, kecil ya. Nah, ini ada sancang tapi apa macet ini, kemarin kekeringan itu dimakan rayap, saya belum sempat memberikan treatment ya. Mungkin macet ya karena terinfeksi jamur dan sebagainya. Besok kalau ada kesempatan kita pugar satu persatu. Kalau ada kesempatan ya. Oke. Yang penting hidup dulu lah, karena apa, kalau nanti bahannya sedikit kita nggak bisa eksperimen nanti. Nah, ini ada serut ya, serut meliuk. Sebenarnya ini dulu ada beberapa, cuman karena sudah yang besar-besar sudah laku, tinggal yang ini yang paling kecil karena pertumbuhannya paling lambat ya.
kecil-kecil begini sudah lumayan lama ini nanamnya. Nah, inilah ada lagi sancang yang meliuk, tapi ya begitulah karena tanamannya tidak begitu terawat, jadi ya kecil tinggi gitu paling. Nanti kita bentuk-bentuk semaksimal mungkin lah, kalau tidak patah ya. Semoga saja ketika membentuk nanti tidak terjadi patah. Nah, ini juga sancang limbah lagi ya. Pokoknya potong-potongan itu saya tanam gitu aja dengan harapan bisa hidup, dan saya memiliki banyak bahan untuk bereksperimen ya, membuat gerak dasar dan sebagainya. Nah, ini ada lagi ya, sancang lagi tinggi ya, kecil, tidak bisa besar ya. Karena memang di lahan yang teduh seperti ini susah untuk membuat bahan yang besar. Nah, nanti seiring perjalanan waktu mungkin akan besar juga. Nah, ini ada amplas yang kemarin sudah saya lakukan pecah batang, cuman karena congkoknya dimakan rayap akhirnya dia meletre ya, tidak punya pegangan hidup ya. Nanti kita tegakkan lagi lah, mungkin masih bisa hidup. Untuk amplas putih ini sebenarnya kalau di tempat teduh resikonya itu banyak ya, ancamannya banyak lah. Ketika tanamannya itu begitu drop, itu biasanya langsung dimakan oleh hewan penggerek batang, itu banyak sekali langsung diinfeksi. Ini juga amplas yang sudah saya pecah batang ya. Ya, kalau misalkan besok lengkap ya cukup waktunya kita proses. Nah, inilah kira-kira bahan-bahan saya yang ada di kebun yang belum siap, belum bisa memproses ya, karena masih terkendala oleh waktu. Mungkin besok ketika ada kesempatan kita akan proses satu persatu dan pindah ke lahan yang subur lagi. Demikian dulu, kita berjumpa di lain kesempatan.